Halo, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran atau mata kuliah mekanika. Akan mencoba membahas satu soal lagi sehubungan dengan besaran-besaran tanah sebelum kita menginjak ke materi berikutnya. Kita sudah membahas dua contoh soal menyangkut besaran-besaran dalam mekanika tanah. Kali ini kita akan membahas contoh soal yang mirip dengan contoh soal sebelumnya. Nah, diketahui seperti contoh soal sebelumnya itu kadar air suatu tanah asli di lapangan 21%, kemudian berat volume gamma 1,45 gram per cm kubik, kemudian berat jenis atau spesifik gravity itu 2,5. Nah, ini ada tambahan, tanah itu dipadatkan dengan kadar air yang sama. Ini mohon dicamkan ya, tanah itu dipadatkan dengan kadar air yang sama. Kemudian setelah dipadatkan, volumenya menyusut sebesar 15% dari volume sebelum dipadatkan. Nah, kita diminta untuk membuat diagram tanah beserta besaran-besarannya seperti soal sebelumnya ya. Nah, setelah itu kita disuruh menghitung berat volume tanah dan berat volume kering setelah dipadatkan. Kemudian menghitung angka pori, porositas, derajat kejenuhan tanah setelah dipadatkan. Nah, demikian soalnya ya. Hanya bedanya ini, tanah ini dipadatkan sebelum kita hitung besaran-besarannya. Jadi kita hitung dulu besaran-besarannya, kemudian baru kita hitung nanti perintah dari soal ini, berat volume kering, angka pori, porositas, derajat kejenuhan tanah, dan seterusnya. Mari kita lihat. Jadi penyelesaiannya nanti awalnya sama dengan soal sebelumnya ya. Kita mencari besaran-besaran ini sebelum tanah dipadatkan ya. Jadi kita menghitung dulu seperti soal sebelumnya ya, berat volume butir atau gamma S. Kita mulai dari GS. GS itu adalah berat jenis ya. Ingat, berat jenis tidak ada satuannya. Kalau gamma S ada satuannya, gram per cm kubik. GS sama dengan gamma S dibagi gamma W. Gamma S itu adalah berat volume butir tanah atau berat volume solid. Kemudian gamma W adalah berat volume air. Sekali lagi, diingat, berat volume air adalah sama dengan 1. Nah, kalau rumus ini kita balik mencari gamma S-nya, ini gamma S berarti gamma S sama dengan GS kali gamma W. GS itu berat jenis adalah 2,5, gamma W sama dengan 1, satuannya adalah gram per cm kubik, satuan gamma W ya. Jadi gamma S adalah 2,5 gram per cm kubik. Nah, seperti soal sebelumnya, kita asumsikan untuk memudahkan perhitungan ini, volume tanah total itu adalah 1 cm kubik, karena satuan-satuan yang kita gunakan adalah satuan cm dan gram. Jadi untuk 1 meter kubik tanah atau volume tanah, kita tentukan nanti besaran-besaran yang lain. Volume pori, volume air, udara ya, volume water, volume solid, dan besaran beratnya. Sekali lagi ini salah dimensinya sampai di sini harusnya ya. Karena W water dan WS sama dengan W, sedangkan W udara tidak ada beratnya. Kita lanjutkan. Setelah kita mendapatkan gamma S sama dengan soal sebelumnya, volume 1 meter kubik, selanjutnya kita dapat menentukan berat tanah dalam 1 meter kubik volume tanah. Jadi berapa berat tanah dalam 1 meter kubik volume tanah? Kita menggunakan gamma atau berat volume. Yang kita cari kan W-nya, W besar ini. Ini W besar kita cari, berat volumenya kita ketahui, volumenya kita ketahui 1. Jadi W adalah, ini kita bawa ke sini ya. W berat tanah sama dengan gamma kali volume. Gammanya adalah 1,45
gram per cm kubik. Volumenya adalah 1 cm kubik. Jadi berat tanah total adalah 1,45 gram. Kita sudah mendapatkan W. Kemudian volume 1, W-nya adalah 1,45 gram. Nah, dari berat W dan kadar air selanjutnya dapat ditentukan berat solid WS dan berat air WW. Rumus kadar air ini W kecil ya. Ingat, simbol W kecil adalah kadar air, simbol W besar adalah untuk berat. Kadar air adalah berat water dibagi dengan berat solid. Kadar air adalah berat water dibagi dengan berat solid. Berat water dibagi berat solid. Sementara berat water adalah ini, berat water W water adalah W total dikurangi dengan WS. W total dibagi WS. Nah, W sama dengan W total dikurangi WS dibagi WS. Nah, kadar air ditentukan dalam soal adalah 0,21 atau 21%, dijadikan desimal ya. Sama dengan W ini 1,45 dikurangi WS dibagi WS. Nah, WS-nya kita bawa ke sini. WS yang bawah ini kita bawa ke sini. Jadi 0,21 WS sama dengan 1,45 dikurangi WS. Nah, WS yang di belakang ini, yang min ini kita pindahkan ke kanan. Jadi 0,1 WS ditambah WS jadi 1,21 WS sama dengan 1,45. WS sama dengan 1,45 dibagi 1,21 sama dengan 1,1983 gram. Itu hasilnya ya. Jadi berat solid kita sudah ketahui 1,1983. Berat total 1,45, volume 1. Nah, kemudian yang belum adalah di sisi beratnya adalah W water. W water ini kita lihat di gambarnya sama dengan W total dikurangi dengan WS. W water sama dengan W dikurangi WS, 1,45 dikurangi berat solid WS 1,1983 sama dengan 0,2517. Nih, kita sudah mendapatkan semua yang di kanan ini, W total, WS, WW sudah kita dapatkan ya. Berikut kita bergerak ke bagian sebelah kiri volumenya ya. Kita baru tahu volumenya total 1 cm kubik. Nah, dari berat volume solid dan berat solid dapat ditentukan volume solid. Kita mencari volume solidnya dulu ya. Kita lihat gamma S, ini gamma S nya sudah kita hitung di awal tadi ya, sama dengan W solid dibagi V solid. W solid ini sudah kita hitung dibagi dengan V solid. Sementara kalau kita balik rumusnya, yang kita cari adalah V solidnya, maka V solidnya kita bawa ke sini, gamma solidnya bawa ke bawah sini. Jadi V solid sama dengan W solid dibagi gamma S. W solidnya kita dapatkan 1,1983 pada jawaban di atas tadi. Kemudian gamma S atau berat volume solidnya, ada berat volume butir adalah 2,5. Jadi volume solid adalah 0,47932 cm kubik. Nah, dari berat air WW dan berat volume air gamma W dapat ditentukan volume air. Ya. Gamma W ada berat volume air, ini gamma, berat volume adalah perbandingan antara berat air WW dengan volume air. Sekali lagi, gamma W atau berat volume air adalah 1 ya. Kalau kita balik rumusnya sekarang, yang mau kita cari adalah VW, maka VW-nya kita bawa ke sini, gamma W-nya kita bawa ke bawah. VW sama dengan W water dibagi dengan gamma water. W water kita sudah dapatkan tadi di atas. Sebelum ini sudah kita dapatkan, sudah kita hitung besarnya adalah 0,2517, kemudian dibagi dengan gamma W1, berarti V water sama dengan berat water. Sekali lagi kita ulang-ulang ya biar ingat. Gamma W sama dengan 1, volume water artinya sama dengan beratnya nanti ya. Volume water kita dapatkan 0,2517. Kita sudah mendapatkan volume tadi 1 cm kubik.
volume solidnya sudah kita dapatkan ini, volume waternya kita sudah dapatkan ini. Kita tinggal menghitung volume Vori total dan volume udara VA. Jadi selanjutnya dapat kita hitung volume udara VA dan volume Vori VV. Volume Vori sama dengan volume total dikurangi dengan volume solid. Jadi ini volume Vori sama dengan volume total dikurangi dengan volume solid. Nih, volume totalnya 1 cm3. Kemudian volume solidnya adalah ini 0,4793. Jadi volume Vori sama dengan 0,52068 cm3. Ini volume Vorinya. Nah, satu lagi yang belum adalah volume udara VA. VA sama dengan volume Vori dikurangi volume water. VA sama dengan volume Vori dikurangi dengan volume water. VW. Volume Vorinya 0,52068 dikurangi volume waternya 0,2517 sama dengan 0,26898 cm3. Nah, kita sudah dapatkan semua komponen-komponen dari diagram tanah ini. Tinggal kita gambar sesuai dengan besaran-besaran yang kita dapat hitung tadi. Nah, jadi ini gambarnya ya. Ini diagram komposisi tanah dengan besaran-besarannya sebelum dipadatkan. Ini sebelum dipadatkan ya. Sudah, kalian gambar nanti ini ya pada contoh soal pada tugas untuk soal ini. Berikutnya, nah ceritanya kan tanahnya dipadatkan dengan kadar air yang sama. Ingat ini dicamkannya. Setelah dipadatkan dengan kadar air yang sama, volume tanah menyusut 15% dari volume total. Nah, yang menyusut kalau kita padatkan tanahnya kan hanya Vorinya saja. Nah, Vori terdiri dari volume udara dan volume air. Nah, sedangkan di sini karena kadar airnya tetap, berarti yang menyusut hanya bagian udaranya saja. Demikian ceritanya ya. Nah, selanjutnya volume awal adalah 1 cm3. Volume setelah dipadatkan sama dengan 0,8 kali 1 sama dengan 0,85 cm3. Jadi tadi karena menyusut 15%, berarti sisanya adalah 0,85. Volume awalnya adalah 1. Jadi volume setelah dipadatkan adalah 0,85 cm3. Karena kadar air tetap, berarti yang berkurang 15% adalah volume udara saja, VA saja. Nah, volume awal VA adalah tadi setelah dihitung ya pada diagram di atas adalah 0,26898 cm3. Jadi setelah dipadatkan berarti VA-nya berkurang sebesar 0,2689 dikurangi 0,15 sama dengan ini bukan 0,15% lagi ya, 15% kali 1 sama dengan 0,15 cm3. Saya lupa menulisnya ya. Jadi volume awalnya kan 1. Setelah dipadatkan berkurang 15%, berarti 15% kali 1 cm3 berarti 0,15 cm3. VA atau volume udara setelah dipadatkan menjadi 0,11898 cm3. Jadi volume Vori setelah dipadatkan berarti ini, mohon maaf, ini bukan VA berarti ya, volume Vori. Volume Vori V sama dengan VW ditambah VA. Ini bukan ada A, tidak ada A-nya ini ya. VW ditambah VA. VW-nya tadi adalah 0,2517. Kemudian volume udaranya setelah dipadatkan menjadi 0,11898. Itu dijumlahkan menjadi 0,37068 cm3. Nah, ya, ini mohon dicermati yang bagian sini dulu. Yang ini salah ketik, hanya V harusnya ya. Jadi V volume Vori. Volume Vori ini bukan VA ya, volume Vori VV. VV. Jadi saya ulang dulu biar tidak salah ini ya. Ini VV sama dengan VW ditambah VA. VP sama dengan VW ditambah VA. V
VW ini tetap VA-nya berubah, berkurang 15 cm3. Jadi volume pori jadi 0,37868. Nah, selanjutnya setelah dikurangi 15%, jadi kita gambar lagi diagramnya seperti ini ya. Volume total menjadi 0,85 cm3, volume pori menjadi 0,37068 cm3, volume udara menjadi 0,11898. Nah, volume air, volume solid tetap, berat air, berat solid, berat total juga tetap. Demikian ya. Jadi setelah kalian kurangi volume udaranya dan volume porinya, kemudian volume totalnya, kita gambar lagi, baru kita hitung besaran-besarannya ya. Nah, berat volume setelah dipadatkan menjadi ini gamma adalah W dibagi V. W total, ini W dibagi dengan volume total. Sekarang volumenya bukan lagi 1 cm3, jadi 0,85. W totalnya 1,45, jadi gamma adalah 1,705 gram per cm3. Berat volume kering adalah bagian solid dibagi volume, gamma D, dry. WS adalah ini 1,1983 dibagi dengan volumenya, volume yang sekarang 0,85, ini hasilnya. Berat volume jenuh. Berat volume jenuh seperti cerita kita sebelumnya kalau semua porinya terisi oleh air. Jadi volume jenuh volume pori adalah 0,37068 cm3. Berat airnya menjadi WW sama dengan volume. Ingat sekali lagi, volume air sama dengan beratnya. Jadi kalau seluruh porinya terisi air, volumenya menjadi volume pori 0,37068. Beratnya, berat air atau berat air yang ada dalam pori sama dengan volume air 0,3768 gram kalau volumenya cm3. Tapi kalau berat waternya dalam satuan gram, angkanya sama ya. Jadi berat tanah pada saat jenuh sama dengan WS ditambah WW. W solidnya tadi 1,1983 ditambah dengan berat airnya 0,37068 sama dengan 1,5898 gram. Jadi gamma saturated atau gamma jenuh sama dengan berat solid ditambah berat air dibagi volume. Ini 1,5689, ini berat solid ditambah berat air dibagi dengan volumenya, volume 0,85. Jadi gamma saturated adalah 1,8458 gram per cm3. Sudah sampai di sana. Berikutnya adalah berat volume terendam. Ingat gamma yang ini, mohon maaf ini juga salah, kita revisi dulu ya. Yang ini maksudnya bukan gamma sat, ini gamma terendam itu gamma aksen ya. Tunggu sebentar. Tuh, kok itu jadinya. Nah, berat volume terendam itu rumusnya adalah gamma saturated dikurangi gamma W. Gamma saturated ini gamma W-nya adalah 1. Sekali lagi berat volume air adalah 1. Jadi gamma sat sama dengan gamma aksen atau berat volume terendam adalah 0,8458 gram per cm3. Kita lanjutkan biar tidak terlalu besar volume filenya nanti. Kemudian angka pori. Angka pori adalah yaitu E volume pori dibagi volume solid. Volume pori ini tadi sudah berubah volume porinya setelah dipadatkan 15% jadi 0,37068 dibagi dengan volume solid. Volume solid 0,47932. Jadi E sama dengan 0,7871. Porositas N sama dengan V pori dibagi V.
P total 0,85, P puri 0,3768. Jadi N sama dengan 0,43069. Yang terakhir derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan atau SR sama dengan V water dibagi V pori. V waternya adalah 0,52517. Nih volume waternya. Sedangkan V pori adalah 0,37068 kali 100% sama dengan 67,90%. Ya, demikian. Semoga bisa dipahami. Kalau sudah dipahami, mohon dikerjakan tugas berikut ini. Angkanya mirip, cuma ditambahkan nomor absen seperti soal sebelumnya ya. Sekarang volumenya menyusut 20%. Kalau di soal tadi, contoh soal adalah menyusut 15%. Silahkan dikerjakan, ikuti alur atau cerita di atas tadi, dan kalau sudah selesai, diupload di e-learning. Demikian, terima kasih.